Halo, selamat malam teman-teman. Selamat datang di akun YouTube gua. Kenalin, nama gua Ilham. Mungkin ini video pertama kali gua ya kan di YouTube, karena gua juga baru bikin akun baru. Gua bikin konten ini karena gua cuman mau ngisi waktu luang gua aja sih sebenarnya. Karena gua kerja gua diliburin, ya kalian tahu sendirilah. Sekarang lagi ada wabah virus ini, virus corona. Dan gue juga nggak tahu, gue udah tanya HRD gue masuk kerja itu kapan, dan HRD gue bilang sampai virus ini benar-benar selesai. Dan gue nggak tahu sendiri, dan gue sendiri itu nggak tahu kapan virus ini selesai. Mungkin kalian ada yang tahu, bisa DM HRD gue ya, bisa DM HRD gue biar pasti gitu kapan gue kerja. Semoga aja virus ini cepat-cepat selesai dan kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Oke, mungkin gue mau sekali lagi gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah mau nyempetin waktu kalian buat nonton video gue. Semoga nontonnya sampai habis ya. Dan kalian yang mau ngeklik subscribe juga silahkan diklik subscribe gitu. Gue ngomong subscribe aja susah banget. Silahkan diklik. Dan gue sekali lagi mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian. Mungkin langsung aja kali ya, langsung aja ke pembahasan yang pertama. Jadi ini gue bikin konten gue sambil santai, gue sambil ngerokok, ngopi. Kegiatan gue sehari-hari itu kebutuhan. Jadi gini teman-teman, setiap orang kan pasti punya kisah cinta yang berbeda. Ada yang penuh dengan kebahagiaan dan juga ada yang sering ngerasain kesedihan gitu dalam hubungannya dia sama pasangannya. Entah dia nggak dianggap atau dia cuma sebagai pelampiasan. Bahkan yang lebih parah lagi itu diselingkuhin gitu kan. Atau dia berjuang sendiri gitu. Itu scary banget sih itu. Lebay banget deh gue. Gitu. Jadi menurut gua sebagian cinta juga ada yang memberi pelajaran dalam hidup dan memberi perubahan besar dalam hidup seseorang. Bagaimana tuh bang maksudnya? Mungkin kalian ada yang kurang paham gitu sama penjelasan gue ini. Jadi gini, mungkin ada seseorang yang baru putus sama pasangannya gitu. Jadi dia lebih hati-hati dalam mengasihi gitu, menaruh hati dia kepada seseorang gitu. Lebih jadi pemilih lah gitu mungkin. Ya kurang lebih seperti itu. Mungkin dia lebih berhati-hati gitu dalam memilih seseorang untuk masuk ke kehidupan dia. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi di sini gue sering banget loh denger kebanyakan orang bilang kenapa harus takut jatuh cinta gitu. Kenapa sih harus takut jatuh cinta? Bukannya itu sesuatu yang mudah dan bisa saja terjadi kapan saja. Kalau emang gue mau jujur nih ya, sumpah sebenarnya gue juga udah gedek nih, bahasa orang Betawi ini mah gedek banget sama kata-kata yang sotoy ini nih. Jadi gue mau ngajak teman-teman, ayolah ya kan. Hidup ini kan bukan melulu soal cinta dan pasangan. Toh gua juga buktinya sampai saat ini gua masih sendiri, dan gua itu nggak pernah nyusahin orang lain. Walaupun gua masih sendiri, bukan berarti gua jomblo ya. Jadi di sini gua mau cerita sedikit, boleh ya? Gua mau cerita sedikit. Beberapa bulan yang lalu, sebelum gua libur kerja, ada temen gua yang resign dari kerjaan. Dia bilang ke gua alasan dia pindah kerjaan itu gara-gara dia suka sama cewek di suatu perusahaan deket tempat kerjaan gua. Gokil banget sih itu gua dengernya. Gua kira nih ya teman-teman, dia pindah kerjaan itu dia milih karena gajinya lebih besar gitu, atau dia bosen di sini, atau dia mau cari pengalaman yang baru gitu kan. Ternyata
alasan dia pindah itu lucu sih menurut gua. Nah, selang beberapa bulan dia ngabarin gua kalau dia itu udah pacaran. Gila kata gua, lu cepet banget. Gak ada sampai 2 bulan itu dia kabarin ke gua kalau dia itu udah pacaran sama cewek yang dia suka gitu. Dia udah satu kerjaan kan sama cewek yang dia suka sekarang. Dan yang lucunya lagi, dia bilang ke gua, dia itu yakin banget gitu. Dia berharap gitu, dia yakin kalau si cewek itu bakal cintanya si cewek itu bakal terus tumbuh gitu sama dia. Karena kan setiap hari juga ketemu, mungkin menurut dia kayak gitu. Setiap hari ketemu, nanti si cewek itu bakal makin sayang, makin cinta sama dia gitu. Dia berharap sih seperti itu. Tapi di sini gue bilang ke dia, kita kan nggak tahu gitu, kita nggak tahu dan kita juga nggak pernah paham bagaimana sebenarnya cinta itu bekerja. Iya nggak sih teman-teman? Ternyata semakin lama semuanya malah layu dan kering, sekering ranting pohon yang siap dibakar. Bakar singkong enak kayaknya. Jadi singkat cerita, si cewek itu minta pisah, kata dia, dengan statement yang sesederhana ini nih. Menurut kalian ini sederhana atau enggak? Menurut gua ini statement yang sangat sederhana ini menurut gua. Jadi ceweknya ini bilang kalau hubungan dia, si teman gua ini, ceweknya ini bilang kalau hubungan dia gak bisa dilanjutin lagi karena orang tua si cewek ini enggak setuju dan enggak suka sama hubungan mereka berdua. Gila gak tuh? Padahal nih ya, sebelum dia pindah kerja semuanya baik-baik aja. Dia ceria-ceria aja gitu, enjoy aja. Dan lebih kasihannya lagi gue kalau ngelihat dia sekarang itu kayak lebih menyendiri gitu kan, kayak lebih menyendiri, lebih introvert gitu orangnya, lebih tertutup. Terus yang lucunya lagi, dia itu bikin snap galau mulu, bikin status galau, bikin snap di Instagram atau di WA. Pokoknya yang berhubungan dengan patah hati lah. Gue juga nggak tahu itu cinta pertama dia atau bukan. Tapi di situ gue sedih juga, cringe juga ngeliat temen gue kayak gitu, bisa galau kayak gitu. Terus yang lebih parah lagi, dia cerita sama gue kalau dia itu sampai mohon-mohon ke cewek itu agar berjuang bareng-bareng gitu, buat nyelamatin hubungan dia gitu, berjuang bareng-bareng biar hubungan dia sama si cewek itu direstuin sama orang tua si cewek itu. Dan ternyata si cewek itu kayaknya emang udah mau udahan gitu sama si temen gue ini. Entah itu alasan atau gimana, si temen gue ini kayak dibuang gitu aja. Menurut gue sih gini teman-teman, jika suatu hubungan yang awalnya dijalanin berdua, kalau hanya satu orang doang nih yang berjuang pada ujungnya, hubungan yang mereka sebut cinta itu bakalan kandas. Mau selama apa gitu, kalau ujungnya cuman kalian doang yang berjuang, itu bakal kandas teman-teman. Mendingan gak usah deh diterusin gitu. Jadi gini penjelasannya, misalnya awalnya kalian ngejalanin hubungannya berdua gitu, si pasangan kalian itu awalnya baik-baik aja. Emang kan awal PDKT itu kan kebanyakan orang kan gitu, awalnya baik-baik aja kan, mesra-mesra, romantis, bikin snap. Lama kelamaan itu kayaknya kita ngeliat itu ke orang biasa-biasa aja pacaran gitu. Nah kalau udah pasangan kalian udah bodo amatan gitu, udah nggak nganggap ada kalian gitu, nggak nganggap kalian ada, jadi itu menurut gue
gak usah diterusin sih itu. So jadi buat kalian yang kisah ceritanya sama mirip teman gue ini, atau buat kalian yang lagi berjuang sendirian, gue mau kasih 2 pilihan nih buat kalian. Kalian merelakan dia dengan ikhlas, atau kalian ngemis-ngemis kayak orang bodoh nuntut cinta kalian. Pilih yang mana? Gue mau kasih saran buat kalian. Sedih boleh lah ya, sedih boleh, galau boleh, bucin boleh. Itu kan kalian ngikutin kata hati kalian. Cuman secukupnya aja gitu. Jangan berkelanjutan. Jangan pernah nih, gue selalu ingetin, jangan pernah rendahin diri kalian buat orang lain bangga kalau dia udah berhasil nyakitin kalian. Tuh, itu sih parah banget kalau kalian sampai ngemis-ngemis kayak gitu. Dimana harga diri kalian? Apalagi kalau lu laki-laki gitu, sampai ngemis-ngemis cinta lu buat si cewek itu, mau taruh di mana harga diri lu? Lu berjuang boleh, cuman ngemis jangan. Dan kalian pasti percayalah kan Tuhan itu pasti ada. Karena kalau kalian nggak percaya, itu kalian bahaya banget kan. Tuhan itu yang nyiptain kalian, karena tanpa Tuhan semua ini kita nggak jadi apa-apa. Dan kalian juga harus percaya kalau Tuhan udah ngerencanain hidup kalian dengan sangat baik. Menurut gua, Tuhan itu nyiptain kita itu bukan untuk sedih-sedih terus. Gak mungkin dong kita seumur hidup kita ngerasain sedih terus. Gak mungkin dong kita seumur hidup kita ngalamin masalah setiap harinya. Gak mungkin. Jadi kalian ikutin aja alur hidup ini dengan semangat gitu. Janganlah sedih-sedih karena cinta. Jangan pernah kehilangan harapan cuman karena cinta kepada seseorang gitu. Karena kan kebahagiaan bukan hanya didapat dari cinta kepada seseorang gitu, menurut gua. Dan buat kalian yang masih sendiri, terus teman-teman kalian udah pada punya pasangan, udah pada punya istri, punya anak, tenang, kalian gak sendiri, ada gua. Dan gua ngejalanin hidup ini dengan enjoy aja, santai-santai aja, dengan semangat lah pokoknya. Dan gua yakin orang itu udah pasti punya waktunya sendiri-sendiri. Dan orang itu udah punya jatah dan jatuhnya masing-masing. Jadi kalian ingat, kalian itu udah punya waktunya sendiri-sendiri. Kalian itu udah punya jatah dan jatuhnya masing-masing dari Tuhan. Jadi pesan gua buat kalian yang mau berjuang gitu, maksudnya berjuang sendiri. Kalau mau berjuang sendiri ya nggak apa-apa gitu kan, cuman gue di sini caranin. Kalau lu udah berjuang sendiri, mendingan lu udahin aja itu hubungan. Karena yang tadi gue bilang, kalau cinta itu udah satu orang yang berjuang, pada ujungnya itu bakal kandas. Mau kayak gimana pun caranya, kalian berjuang. Oh ya, satu lagi pesan gua, jangan pernah ngerendahin harga diri lu buat dapetin cinta seseorang. Udah. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa gua bahas di video gua yang pertama ini. Dan mungkin gua kedepannya bakal bikin video-video selanjutnya yang kayak ada part-partnya gitulah. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. See you next time.